Salam, selamat datang di ibadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita memperhatikan hal penting berikut ini. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya dengan mendownload aplikasi di Play Store dan jangan lupa memfollow Instagram gereja @gereja Kristus Jawaban. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Bagi saudara ingin memberikan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih untuk perhatian saudara dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita ada di rumah Tuhan. Suatu kesempatan yang sekali lagi yang luar biasa Tuhan berikan buat kita. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan. Kita menyembah dan meninggikan Dia, sebab Dia Allah yang ajaib. Yesus Tuhan, Dia naik ke surga, Dia siapkan tempat buat kita semua. Biarlah saat ini kita semuanya menyembah Tuhan. Biarlah saat ini hadirat Tuhan menguasai tempat ini. Awan kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Ku menyembah hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari jemaat, angkat suaramu, berikan yang terbaik buat Tuhan. Pagi hari ini katakan, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya.
Syukur Tuhan, syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang betah
banyak sini yang bersuka cita, lambaikan tangan yuk. Yang bersuka cita, lambaikan tangan. Mari kita sama-sama sorakan. Haleluya! Sekali lagi, haleluya! Hey! Mari tepuk tangan yuk. dahsyat lagi menyembah Tuhan, mau lebih dahsyat lagi memuji nama Tuhan, colek kanan kirimu katakan, Yesusku ajaib. Colek kanan kirimu katakan, Yesusku ajaib. Haleluya. Mari serukan, tak terbayang Tuhan.
sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus kaulah, are you ready? Ajaibkan Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah. Yesus kaulah Raja mulia, Yesus kaulah Raja mulia, Yesus kaulah Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Dia Yesus Tuhan, Raja kemuliaan kita. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang mulia, amin. Dia Yesus yang mulia, Dia Raja yang kekal. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita sebagai mempelainya. Haleluya. Siapkan hatimu kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemuliaan-Mu Tuhan yang ada tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus buat lawatan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar. Hari yang besar yang Tuhan tentukan saat ini. Engkau naik ke surga, kembali kepada kemuliaan-Mu, menyediakan tempat bagi kami, dan Engkau juga akan kembali lagi menjemput kami. Di mana Engkau berada, di situ kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami juga akan bangkit dan naik seperti Engkau Tuhan, bersama-sama dengan Bapa kami, Tuhan kami di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang dahsyat Bapa. Sebentar lagi kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan, hati kami adalah tanah hati yang lemah lembut untuk menerima penaburan firman Tuhan. Hati yang baik ya Bapa. Dan biarlah kami juga bukan saja mendengar, tapi merenungkan dan melakukannya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Orang melihat Tuhan di dalam kami. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami percaya firman yang sudah disiapkan itu semua berasal daripada Tuhan untuk kekuatan kami di tempat ini. Tambahkan hikmat, tambahkan kekuatan dan urapan buat hamba-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh iblis, roh asing apapun yang tidak mengganggu. Kami punya Allah yang besar. Dengan iman kami katakan bersama, di dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan usir keluar. Kami hanya mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tempat-tempat ini yang sudah hadir dan berdaulat sepenuhnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Belum semua. Pegang mulut saudara, jangan-jangan ketinggalan di rumah. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat,
Mari kita serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang penting bagi umat Kristiani. Karena kalau Yesus lahir, mati, bangkit itu sudah luar biasa. Tetapi dia tidak kembali ke tempat dia berasal, maka inti kekristenan ini belum lengkap gambarnya, masih belum sempurna. Karena itu kita perlu merayakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah untuk menyediakan tempat bagi kita dan mengirimkan Roh-Nya yang kudus yang sekarang bekerja bagi kita. Katakan haleluya. Saudara yang melihat lewat YouTube GKJ Family, tolong tekan subscribe ya. Dan yang melihat melalui First Media, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, waktu Yesus mati di kayu salib, murid-murid semburat kemana-mana. Mereka kembali ke pekerjaan mereka yang lama. Dan mereka diejek, istilahnya dibully. Gimana itu pemimpinmu yang luar biasa? Kok mati dia? Itu di kuburnya Yusuf Arimatea. Ya, dan mereka, saya yakin 11 murid Tuhan, karena Yudas sudah mati dan pengikut-pengikut yang lain down mentalnya. Tetapi waktu Yesus sudah bangkit, mereka berubah kembali. Yang tadinya down mental, sekarang semangatnya timbul dan makin luar biasa. Mereka balik mengejek orang-orang yang dulu membuli mereka. Lihat itu, pemimpinku, dia bangkit dari kematian. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa 40 hari sudah dia bangkit. Dia disaksikan oleh sekitar 500 orang kembali kepada keilahiannya, dan itu membuktikan ucapan-ucapan yang mengatakan dia bukan berasal dari dunia ini. Nah, saudara-saudara yang punya gen Allah sebagai anak Allah, saudara mesti meyakini hal yang sama yang terjadi pada Yesus sebagai yang sulung, itu juga akan terjadi dalam hidup saudara. Di mana saudara akan meninggalkan dunia ini, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup, akan diangkat dan bertemu Tuhan di awan-awan. Yang yakin katakan haleluya. Sebagai ayat mas, mari kita membaca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11 ya. Ayat genap kaum pria, ayat ganjil kaum wanita. Yang di rumah juga ikut membaca. Ayat genap kaum pria, angkat suara saudara, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini
yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Ayat 9 mengatakan, terangkatlah Yesus, disaksikan oleh sekitar 500 orang itu. Perhatikan ayat yang ke-11. Yesus yang terangkat, dia akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi nanti waktu Yesus datang menjemput kita, bukan di bumi. Kalau dia datang di bumi itu untuk menghakimi, tetapi menjemput kita di awan-awan. Tuhan Yesus tidak datang dengan membawa beribu-ribu pesawat jet untuk mengangkut saudara, tidak. Dia juga tidak turun dengan kereta berapi seperti Nabi Elia diangkat ke surga. Dia akan datang seperti dia naik, melayang karena sudah tidak dibatasi oleh hukum gravitasi bumi lagi. Saudara, poin khotbah saya dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus kali ini adalah kita mesti mempunyai ciri hidup. Ciri hidup orang yang yakin bahwa Yesus sudah naik ke surga. Perhatikan ya, ada orang-orang yang tidak yakin meskipun dia orang Kristen, ada. Bagaimana bisa tahu Pak? Ya nanti kita lihat cirinya seperti apa. Tetapi kalau orang yang yakin, kalau saudara yakin bukan hanya dengan ucapan tetapi ditunjukkan melalui perbuatan saudara bahwa Yesus sudah naik ke surga, maka saudara harus punya unsur-unsur yang kita bahas kali ini. Yang pertama, mari semua baca dengan suara yang keras. 2, 3. Yakin Yesus adalah Tuhan. Amin. Ulangi lagi. 2, 3. Yakin Yesus adalah Tuhan. Ini sangat penting saudara ya. Banyak sekali kejadian yang saya alami. Orang yang dirasuk oleh kuasa kegelapan, istilahnya dia kerasukan atau kemasukan setan. Pada saat kami mendoakan mereka, kami selalu berusaha supaya orang itu mengatakan, mengaku, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa. Sebab apa? Begitu dia ngomong Yesus adalah Tuhan, setannya keluar. Nanti kita cari tahu kenapa kok begitu. Jadi ucapan Yesus adalah Tuhan itu luar biasa. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Haleluya. Tulisan ini waktu itu disampaikan kepada orang Israel. Sekarang kita orang Israel secara rohani. Saudara mesti tahu Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus. Tapi saya ambil poinnya Yesus itu Tuhan. Kenapa? Ya, karena Kristus itu berasal dari bahasa Yunani Kristos, yang artinya Mesias, juru selamat. Ya, itu sudah jelas. Dia datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Dia juru selamat. Tetapi perhatikan kenapa saya mengatakan poin 1, yakin Yesus adalah Tuhan. Karena Tuhan dari kata kurios yang artinya otoritas tertinggi. Katakan bersama, Yesus otoritas tertinggiku. 2, 3. Yesus otoritas tertinggiku. Kita gampang mengatakan, tetapi perhatikan tulisan selanjutnya. Setiap aspek, bukan hanya kalau di gereja loh. Kalau di gereja baru jadikan Yesus sebagai otoritas tertinggi. Itu sebagian kecil, karena sebagian besar hidup kita di luar gereja. Dalam setiap aspek hidupmu,
Yesus harus apa? Menjadi otoritas tertinggi. Kalau otoritas tertinggi tidak ada yang lebih tinggi lagi. Zaman dulu kalau kekaisaran Cina, kalau kaisar sudah kasih titah, itu sudah tidak bisa diganggu gugat atau dibatalkan. Kalau sekarang sudah lain sistemnya. Ya presiden ngasih perintah saja banyak yang langgar. Kalau dulu raja, kaisar kasih perintah, itu sudah tidak boleh diganggu gugat. Dan kalau yang melanggar, jelas hukumannya mati. Itu yang terjadi, pola yang ada dalam perjanjian lama. Sama. Allah memberikan banyak hukum-hukum. Setiap orang Israel yang melanggar, dia mati. Contoh ya, hari Sabat, mereka bekerja, mati. Mana suruh ambil 1 hari tiap hari, dia ambil 2 hari untuk 2 hari. Besoknya mananya langsung rusak busuk. Bahkan imam yang mau pegang kereta yang membawa tabut perjanjian, ini terguling kena batu atau kena jeglongan. Maksudnya baik, dipegang supaya enggak jatuh. Mati. Tetapi kita sekarang ada dalam zaman anugerah. Jangan jadikan anugerah itu sebagai alasan bagi saudara untuk tidak menjadikan dia otoritas tertinggi dalam hidup saudara. Saya rasa kata otoritas tertinggi tidak perlu saya terangkan karena saudara pasti mengerti. Kalau dia otoritas tertinggi saudara, pada saat jam ibadah, ada pekerjaan dan lain sebagainya, itu nomor sekian saudara. Pekerjaan, uang, itu nomor sekian. Karena apa? Sumber segalanya itu bukan uang saudara. Bukan bos saudara yang menggaji saudara. Tetapi Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Oke, Anda bekerja pada orang yang paling kaya di dunia, siapa? Elon Musk. Dia menggaji saudara dengan mahal. Tetapi kalau Allah pemegang otoritas menutup nafas hidup saudara, meskipun saudara gajinya miliaran sebulan, tidak ada artinya. Kau berakhir di kuburan. Betul tak? Gampang loh. Elon Musk tidak bisa menutup nafas hidup saudara, tapi Allah bisa. Makanya kita mesti perhatikan ini dengan baik. Awal mula dia datang sebagai manusia. Ini sudah luar biasa, Allah yang raja di atas segala raja mau menjelma sama seperti kita. Kedua, dia mati sengsara di kayu salib. Kemudian hebatnya dia bangkit dari kematian. Ya, dia mengalahkan yang namanya maut. Kemudian dia kembali. Tadi kita sudah baca ayat 9, terangkatlah ia ke surga disaksikan oleh mereka. Mereka itu sekitar 500 orang muridnya. Ke tempat asal dia datang. Saya tuliskan, semua ada saksi-saksinya. Dia datang sebagai manusia, saksinya gembala di padang, orang Majus, orang-orang sekeliling, ya. Dia mati di kayu salib. Wah, ratusan ribuan melihat Yesus di Golgota. Melihat dia sengsara membawa salib yang berat itu. Kemudian dia bangkit dari kematian. Oh, pertama disaksikan oleh 2 wanita yang sudah kita bahas waktu Paskah. Maria Magdalena dan Maria. Ya, dia menyaksikan. Kemudian Rasul Petrus, Yohanes. Kemudian yang lain, murid-murid yang lain, banyak yang menyaksikan.
Dan waktu naik ke surga, 500 orang menyaksikan. Masalahnya begini, saudara. Ada pendeta hebat yang sudah almarhum, dan ada juga pendeta-pendeta lain yang hebat yang mengatakan, saudara-saudara, kemarin saya baru dari surga. Dan omongan itu, saudara, bagi jemaat yang mendengar dan orang lain yang mendengar malah tertegun. Waduh, pendetaku sakti, hebat, dia ke surga kemarin, baru kemarin malam datang dari surga. Nanti lagi 2 bulan dia ngomong lagi, hari Kamis saya naik ke surga. Ya, jadi dia naik ke surga, PP bolak-balik. Masalahnya bagi saya cuma satu, kalau saya mendengarkan itu masalahnya cuma satu. Tahu saudara apa masalahnya? Siapa apa? Loh, saudara ngikuti khotbah saya. Siapa? Saksinya. Siapa yang menyaksikan dia ke surga, balik dari surga? Kalau Yesus tidak perlu dia ngomong. Aku sudah naik ke surga, lihat nih aku terbang loh, meninggalkan kamu. Tidak perlu, ada saksi-saksinya. Luar biasa, tidak usah dia menyaksikan tentang dirinya sendiri. Orang lain menyaksikan. Dan itu luar biasa karena itu akan menyambung terus ceritanya sampai sekarang kita ada ini. Bahwa Yesus memang betul naik ke surga. Bukan hanya dicatat di dalam Alkitab, tetapi ada saksinya. Tetapi kalau pendeta naik turun surga, tidak ada saksinya. Jadi kalau sudah dengar khotbah, memang pendeta itu kelihatannya namanya keren. Misalnya John Paul Lennon, itu nama pendetanya ya saudara ya, contohnya. Mengatakan dia naik ke surga, baru datang dari surga kemarin. Wah, orang tertegun. Saudara pikir, wah hebat pendeta ini. Pendetaku enggak pernah naik ke surga. Tapi dia naik ke surga turun bolak-balik. Luar biasa. Saudara sudah tersesat. Yesus itu luar biasa. Saya ingin saudara kalau dengar khotbah saya itu jangan terpukau oleh penampilan saya. Mau ngomong amin, haleluya, mau tepuk tangan, saya pernah khotbahkan, bebas saja. Karena kita bukan di acara kematian. Kalau di kematian sudah tepuk tangan, dipukul orang. Saudara. Sekarang saya bilang haleluya, amin, tepuk tangan, silahkan. Jangan terpukau oleh saya. Terpukaulah oleh firman Tuhan yang disampaikan. Ya, sudah terpukau. Wih, luar biasa Pak John. Yesus itu luar biasa. Katakan Yesus luar biasa. Haleluya. Kasih tepuk tangan dong. Ya kalau Yesus luar biasa, ya jadikan dia otoritas tertinggi, tidak ada yang mengalahkan dia. Yang saudara perhatikan, 21 orang Kristen anggota gereja Koptik di Libya, itu dipenggal kepalanya. Kenapa? Karena tidak mau menyangkali Yesus. Ini peristiwa nyata, itu foto orang-orangnya yang dibawa oleh rekan-rekannya. Jadi ada loh orang Kristen di Libya, ada, ini gereja Koptik. Mereka diseret oleh ISIS dan disuruh menyangkali Tuhan. Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Kristus, sangkali dia, tidak mau. Sikat kepalanya satu, tidak langsung semua 21. Kalau saudara lagi di hadapan regu eksekutor, lagi saudara berlutut, diikat tangannya, lalu matanya tidak ditutup, jejer ya, 21, yang sana dipotong dulu. Bus! Sebelahnya ini pasti kecipratan darahnya, saudara. Darahnya itu muncratnya keras. Cerat. Apa enggak gemeter? Dia merasa habis ini gilirannya. Sebelahnya juga takut.
Gemeter seperti pendeta di pedalaman Jawa Tengah yang dekat-dekat kasir tapi tidak punya uang itu. Sudah 3 mati, ini yang kelima mikir, lagi 1 gilirannya, pasti bimbang hatinya. Kalau kamu nyangkali Tuhan, kamu aku bebaskan. Itu peperangan batin, saudara. Dulu ada seorang bajingan besar di Indonesia, teroris. Waktu dia mau dihukum mati, ada yang menceritakan, dia teroris yang ngebom, bom Bali. Waktu dia mau ditembak pagi-pagi, dikeluarkan dari selnya, dia tidak bisa jalan. Kenapa? Enggak punya tenaga. Diseret dia. Itu kesaksian dari salah seorang anggota kepolisian. Ya, meskipun dia teroris yang luar biasa, begitu tahu dia mau ditembak, dihukum mati, tidak punya tenaga. Diseret sampean. Ini mau dipenggal. Tetapi sampai 21 yang di sana, tidak ada satupun yang menyangkali Tuhan, karena mereka berpegang Yesus itu adalah betul-betul Tuhan. Saudara, belum dipenggal, baru dalam kehidupan sehari-hari saja Yesus seringkali jadi nomor 7, nomor 8, nomor sekian. Artinya apa? Saudara enggak yakin Yesus sudah naik ke surga. Yang kedua, ciri orang yang yakin Yesus sudah naik ke surga, mari kita baca bersama dengan suara yang keras. 2, 3. Rindu hadirat Tuhan. Maka dia akan selalu punya kerinduan terhadap hadirat Tuhan. Kita flashback. Pada saat Yesus mau naik ke surga, dia ngomong sama orang-orang. Berapa? 500 itu kan? Tunggu ya di satu tempat. Nanti aku akan kirimkan penolong, penghibur, Roh Kudus. 500 orang lebih dengar. Tetapi lihat, berapa yang akhirnya kumpul di satu tempat? Hanya 120 saja. Nah, perbandingan yang sama juga terjadi. 500 orang dengar firman Tuhan. Berapa yang meyakini atau yang percaya? 120. 1:4, sekian. Jadi kalau di tempat ini ada sekian ratus orang, 1/4-nya saja yang merespon. Tetapi saya berdoa pada saat saya membuat firman ini, kiranya sekian ratus orang yang mendengar di tempat ini, yang merespon bukan hanya 25%, tetapi lebih daripada 75%. Haleluya. Kenapa hanya 120 orang ini? Karena sisanya enggak yakin sama omongan Tuhan. Kenapa hanya 120 orang ini yang mau kumpul? Karena hanya 120 orang ini yang rindu. Rindu apa? Akan kehadiran Tuhan. Loh, biasanya mereka diajar oleh Tuhan, khususnya 12 murid ya. Waktu itu Yudas masih ada. Rontang-runtung ke sana ke sini ya. Mungkin dari 500 itu ada beberapa orang yang ikut juga yang tidak ditulis dalam Alkitab. Lalu Yesus tiba-tiba tinggalkan mereka kembali ke surga, pasti ada kerinduan. Kerinduan itu diwujudkan dengan merespon perkataan Tuhan. Nanti ada pengganti, ada pengganti. Bahkan lebih hebat, Roh Kudus ini kumpul di satu tempat, hanya 120 yang merespon. Dan perhatikan saudara, dari 120 orang itu, mereka tunggu-tunggu dan tidak tahu kapan Roh Kudus turun. Kita sekarang sudah baca, 10 hari sesudahnya Roh Kudus dicurahkan. Nah 10 hari lagi kita akan merayakan Pentakosta. Ya kita sudah tahu 10 hari. Coba sekarang saudara adalah bagian dari 120 orang itu misalnya. Kumpul di gereja,
dan dikasih tahu nanti akan ada Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita kumpul hari pertama, 2, pertama masih semangat, 2, 3, nanti hari kelima, hari keenam, itu akan mulai mikir, bener enggak janjinya Tuhan? Lalu tanya, saya dengarnya Tuhan akan mengirimkan penolong, penghibur, betul enggak? Atau saya salah dengar ya? Iya, saya juga dengar. Loh kok enggak ada ya? Yang kedua lihat, dalam setiap acara-acara yang besar itu ada namanya rundown. Natal, perayaan Natal, kita ada rundownnya. Orang menikah ada rundownnya, semuanya ada rundownnya. Mereka tidak ada rundownnya. Tidak tahu rundown in the 10th day, hari yang ke-10, Roh Kudus akan turun. Nah, enak nunggunya. Mereka enggak tahu. Mereka hanya tunggu, dan bukan hanya tunggu. Mereka berdoa. Dan dituliskan dari 120 orang itu tidak ada satupun yang meninggalkan tempat itu. Mereka solid. Ini cikal bakal kekristenan. 120 orang di kamar loteng Yerusalem itu. Mereka hanya berdoa. Jadi kalau saudara ada dalam masalah, saudara tidak perlu tahu rundownnya kapan saudara ditolong oleh Tuhan. Tidak perlu tahu. Saudara hanya perlu berdoa dan yakin pertolongan akan datang dalam hidup saudara. Enggak semua meyakini omongan saya, enggak apa-apa. Seperti saya bolak-balik katakan, kalau saudara tidak katakan amin, haleluya, yes, nanti kalau saudara dalam masalah, rundownnya kapan? Mungkin enggak pernah ada. Karena apa? Setiap yang saudara lakukan itu dicatat. Oh, waktu dikatakan tidak perlu tahu rundownnya, yang penting Tuhan pasti akan menolong. Kamu bilang amin. Wah, orang ini meyakini aku sebagai penyelamat, penolongnya. Aku akan tolong dia. Nah seperti itu saudara. Jadi kalau saudara datang ke gereja ini, jangan jadi orang yang cepat tidur. Saudara boleh ke gereja. Gereja pintunya terbuka. Mau pelayanan, kita punya banyak bidang pelayanan, silakan. Tidak apa-apa. Perhatikan. Tetapi kalau saudara tidak connect dengan yang namanya Roh Kudus, sebab Yesus sudah balik ke surga, sekarang yang bekerja ini Roh Kudus. Kalau saudara tidak connect, tidak terhubung dengan Roh Kudus dalam hidup saudara, semuanya itu percuma. Saudara ke gereja, saudara pelayanan, saudara memberi persembahan, perpuluhan, sumbang ini itu, tetapi saudara tidak connect dengan sumbernya. Apa sumbernya? Roh Kudus. Gimana caranya supaya bisa connect? Punya kerinduan. Kan topiknya tentang rindu, hadirat Tuhan. Sekarang hadirat Tuhan tuh diganti. Rindu hadirat Roh Tuhan. Semuanya ini ada sumbernya. Lampu ini bisa nyala karena ditancap di mana? Di sumbernya PLN. Handphone saudara bisa nyala karena apa? Ada apa? Sumbernya. Baterai. Betul kan? Semua ada sumbernya. Satu kali ada seorang misionaris dari Amerika. Tolong yang lihat handphone jangan noleh ke bawah terus. Di handphonemu tidak ada cerita saya ini. Matikan handphone saudara. 2 orang di sana. Satu kali ada seorang misionaris dari Amerika yang diutus ke Afrika. Nah, di Afrika ini dia punya seorang yang baik yang membantu menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Afrika itu. Saya tidak ingat sukunya apa dan sebaliknya. Ya lama-lama misionaris ini
bisa pelan-pelan, tapi satu orang ini terus mendampingi ya. Jadi misionarisnya ini senang sama satu orang ini. Sudah 2 tahun dia di sana, dia mau ambil cuti, dia mau balik ke Amerika cuti. Sebagai hadiah terhadap temannya yang baik ini, orang Afrika asli ini. Dia mau ajak. Dia yang biayai tiketnya, terus dia bilang sama orang Afrika ini, nanti kamu tinggal di rumah saya. Oh ya, thank you. Ya, senang. Lalu mereka terbang dari Afrika ke Amerika. Pertama terbang nih orang Afrika ini kaget. Wih, kok aku bisa sama dengan awan, bahkan di atas awan. Betul kan saudara ya? Dia bisa terbang. Padahal dia tidak begini-begini saudara. Tapi dia bisa terbang. Lalu dia sampai di Amerika, dia kaget. Wih, ini apa yang tinggi ini ya? Gedung-gedung yang tinggi itu dia kaget. Kok tinggi sekali, gimana caranya naik ke sana? Kalau manjat juga enggak bisa karena kaca semua. Kalau di tempat dia bukit dipanjat bisa, ini kok kelapa kan masih ada sekat-sekatnya, ini kok enggak nih. Wah, dia kaget. Terus dia diajak jalan-jalan. Hari demi hari dia kaget, dia melihat sebuah kota. Kota itu namanya lift, tapi bagi dia itu kota. Ya, kota ini bisa buka sendiri, seret. Lalu masuk seorang nenek tua dalam kota, dia perhatikan, tertutup, dia tunggu. Dia tunggu, tidak lama terbuka kotanya. Keluar cowok muda, wih kaget dia. Hebat nih kota. Tadi yang naik nenek tua, balik cowok muda, ganteng lagi. Wah, dia tambah penasaran, dia tungguin tuh kotak di pinggir. Diajak sama temannya misalnya, come here. No, dia enggak mau. Dia mau lihat lagi. Masuk seorang wanita muda seksi masuk kotak itu, dia lihat. Enggak lama keluar, kakek-kakek pakai tongkat. Woi, ini luar biasa nih. Dia enggak tahu kalau itu lift saudara ya. Dia lihat ini, wah dia setengah hari di depan kotak itu saudara. Dia ingin melihat. Kok yang masuk bajunya hitam, keluarnya bajunya putih, orangnya berbeda, rambutnya, wah dia heran. Yang temannya misionaris mau menjelaskan soal lift, repot kepanjangan jelaskan, sudah biarin aja. Biarin sudah. Tapi ada satu hal yang paling membuat dia penasaran. Apa itu saudara? Keran air. Waktu dia di rumah misionaris ini, dia diajarin diputer, keluar air. Wah dia pikir, di tempatku di Afrika untuk cari air ini susah payah. Betul kan? Ini tinggal diputar, keluar. Dia pikir itu terus, berhari-hari dia terobsesi sama keran itu. Satu kali dia diajak sama temannya misionaris ini ke supermarket, dia lihat, loh ini dia, keran air. Wah dia beli, diam, dia diam gak ngomong sama misalnya dia beli ya, dia bayar. Wah dia pikir nanti kalau aku pulang, aku bisa jadi kepala suku ini. Lalu mereka kembali ke Afrika. Begitu sampai di desanya, dia kumpulkan semua orang. Lihat ini, dia keluarkan keran air. Begitu dikeluarkan, yang lain lihat apa itu. Terus dia masukkan di gundukan tanah. Ya, dia masukkan di gundukan tanah. Tunggu ya, lihat. Simsalabum, dia putar cerat. Putar, ditendang, diapain? Gak terjadi apa-apa. Lalu orang-orang bilang, gila ya kamu ya. Gak keluar air. Kenapa sir? Tahu kenapa? Saudara melakukan pelayan, saudara datang ke gereja, gak ada hasil apa-apa. Cuma memenuhi syarat sebagai orang Kristen. Saudara tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah yang saudara lakukan. Kenapa? Karena saudara tidak terkonek dengan Roh Tuhan.
Hampir semua di tempat ini sudah ikut kelas SMS dan materi terakhir adalah saya dibaptis oleh Roh Kudus. Itu materi puncaknya, bukan materi terakhir. 90% lebih di tempat ini bisa berbahasa roh. Tapi pertanyaannya, memang betul di handphonemu itu ada baterai. Tetapi kalau baterainya itu lowbat, tinggal 1%, saudara nyalakan, bisa atau tidak? Tidak bisa. Memang betul, ini nancap ke listrik. Tetapi listriknya sedang mati, PLN-nya lagi putus. Tidak bisa nyala. Memang betul, saudara, dulu saudara bisa berbahasa roh. Sekarang karena itu rindukan senantiasa persekutuan saudara dengan hadirat Tuhan. Haleluya. Sebab dia adalah sumber segalanya, bukan hanya buat jasmani saudara, tetapi bagi roh saudara. Karena dia bicara soal Roh Kudus, roh yang menguasai jiwa, jiwa yang menguasai tubuh. Rohnya sehat, jiwanya sehat, tubuhnya sehat. Kan begitu? Bukan tubuhnya sehat, jiwanya sehat, rohnya akan sehat. Oh, enggak bisa. Ciri orang yang yakin Yesus sudah naik ke surga, baca yang keras. Yang ketiga adalah 2, 3, berani bersaksi. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Mari kita baca bersama. Kata kami ini ganti saya. Lihat ke depan. 2, 3. Tetapi saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas saya, dan saya akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saya mau tanya, siapa di antara saudara yang sudah dipenuhi dengan Roh Tuhan, katakan saya. Ya, lalu saudara akan menjadi saksiku. Saudara, pola saksi zaman dulu dengan sekarang berbeda. Kalau dulu Rasul Petrus mau saksi ke pulau yang lain, dia mesti hadir, mesti ke sana, butuh waktu lama, naik kapal, naik kuda, naik keledai, jalan. Era berubah, orang mau mengabarkan Injil, bisa pakai pesawat, punya televisi, lihat di televisi. Sekarang ini luar biasa. Sekarang ini dunia medsos. Semua orang pakai medsos itu untuk berbagai macam. Pemilihan presiden 5 tahun lalu, pemilihan gubernur yang terjadi di mana-mana seluruh Indonesia, bupati, medsos itu nomor 1. Saudara. Coba lihat kalau saudara pemilihan presiden, saudara lihat hasil. Yang pertama saudara ikuti apa? Quick count. Betul kan? Itu pakai medsos. Sekarang nggak usah susah-susah. Saudara tidak perlu setel TV. Cukup punya handphone. The word is in your hand. The word is in the palm of your hand. Di telapak tangan saudara. Saudara tinggal ketik. John Hinn, adiknya Benny Hinn. Di mana? Di Amerika. Tekan saja, keluar YouTube-nya ada. Dengarkan firman-nya bisa. Saudara mau lihat live, tekan, keluar. Ya, luar biasa medsos. Jadi, sekarang pengertian kamu akan menjadi saksiku, saudara tidak perlu harus ke sana. Gunakan handphone saudara, medsos ini loh. Kuasa Roh Kudus diberikan supaya saudara berani bersaksi. Apa yang saudara saksikan? Saudara bisa tulis di Instastory, Instagram. Saudara bisa
Kan banyak kan, ada kejadian apa diviralkan di sosmed, di instanya, instastory, Instagram, di Facebook, di mana terjadi peristiwa ini, masuk di viral. Ya saudara bisa tulis, saudara yang punya Facebook, punya sosmed, ya saya kasih tahu ya. Maaf yang dengar di rumah, tapi saya harus bicara. Saya heran, anggota-anggota saya di sini itu, khususnya anak-anak mudanya, entah mengapa malu mempromosikan gereja saudara. Apakah saudara malu terhadap saya? Saya enggak ngerti. Kalau gereja lain, medsosnya dipenuhi oleh hal-hal yang luar biasa. Contoh ya, saudara dikirim lewat LCC. Saya enggak tahu LCC kirimkan ke saudara itu pagi, siang atau malam, saya enggak tahu. Ini teguran buat LCC. Kemarin malam saya lihat, jam 11:30 malam, saya belum bisa tidur. Status WA-nya anggota saya baru masuk Ascension Day. Hari ini Kamis jam 9 pagi di Gereja Kristus di Japan. Gambar bahwa akan ada ibadah perayaan kenaan Tuhan di GKJ jam 9 pagi, ada alamatnya. Itu bukan cuma gambar wayang. Itu supaya kalau orang lihat, siapa tahu dia enggak bisa, enggak ada damai sejahtera, tengkar, ada masalah. Dia lihat itu, mungkin dia dijamah oleh roh Tuhan, hatinya digerakkan. Kan ada alamatnya, pakai Google Map, pakai WhatsApp, datanglah ke rumah Tuhan. Betul loh. Tapi kalau uploadnya 11:30 malam, itu yang ngelihat suster ngesot, kuntilanak, tuyul, dan saudara-saudaranya. Untuk apa? Itu sudah dari pagi diupload, dibagikan, dia baru keluarkan 11:30 malam. Siapa yang lihat? Itu contohnya saja. Saudara bikin sesuatu yang bagus, cuplikan khotbah saya, bagus. Tetapi saudara tidak share sendiri di handphonemu. Kamu mau nyuruh-nyuruh orang tapi kamu sendiri tidak melakukan, mana bisa? Saya perhatikan juga, ketua sekolah minggu perhatikan, guru-guru sekolah minggu cek statusnya. Tidak setiap minggu kita share cuplikan khotbah saya, mereka upload di handphone mereka, guru. Kalau yang ini saja tidak di-share, mungkin link ibadah anak juga tidak di-share, di-upload di status WA mereka. Saudara jangan main-main loh. Saya sekali lagi bilang, sekarang ini kekuatan medsos ini nomor 1. Ya, nomor 1. Orang bisa berubah pandangan terhadap orang lain hanya karena medsos. Padahal kita tidak pernah tahu kebenarannya, tapi medsos itu menggiring. Dan apesnya, medsos itu makin lama makin dipenuhi berita-berita yang ngawur, hoaks dan sebagainya. Saudara masih ingat, perhatikan omongan saya, saudara ini agen pembawa kabar baik, bukan agen pembawa kabar hoaks. Ya, kalau saudara agen pembawa kabar hoaks, saudara bukan murid Kristus. Terserah, saudara datang ke gereja, terserah apa jabatan saudara, pendeti sekalipun, bukan pendeta. Pendeti, ini di atasnya pendeta, saudara. Bolak-balik saya ngomong. Kalau saya share sesuatu di status WA saya, yang lihat ini pasti 100 lebih. Dan 40-30% itu bukan orang-orang yang saya kenal. Itu cara-cara yang paling gampang. Jadi saya mulai sekarang, saya mau pantau medsos saudara. Saya enggak main Instagram, enggak main Facebook, tapi saya dengar laporan, kalau di Instagram bisa nulis ini, nulis itu, enggak ada nulis tentang kesaksiannya. Cobalah tulis tentang kesaksian hidup saudara.
perubahan hidup yang saudara alami, itu dibaca orang, kita tidak pernah tahu siapa yang akan bertobat. Kalau saudara tidak pernah menabur, saudara tidak akan pernah menuai. Itu prinsip yang harus kita pegang. Dan menabur itu bukan hanya soal uang. Berita keselamatan itu juga taburan yang luar biasa. Ya, saya harap youth kita yang sudah mulai banyak ini, jangan malu terhadap gereja. Pasang. Loh, saya setiap minggu, setiap Sabtu malam itu dapat dari gereja, satu gereja, besok akan ibadah jam gini, jam, dia tahu loh saya pendeta. Dikirimi juga. Saudara ini kasih, ada peringatan kenaikan Tuhan, Kamis jam 9, pasang, siapa tahu tanpa saudara sadari, dia datang ke gereja karena melihat status saudara. Ada loh orang-orang di tempat kita yang bisa datang ini hanya karena melihat status temennya, teman kuliah. Teman kuliah ini suka upload. Kalau habis kersel di foto bersama, di upload di Instagram, di upload di Facebook, itu dilihat. Teman kuliah. Dia dari gereja lain, gereja yang paling besar di Bali. Dia tidak merasakan hal seperti itu di gerejanya. Keakraban, kekeluargaan. Dia tertarik, dia tanya, di mana gerejamu? Dia ada di tempat ini sekarang. Itu. Kalau saudara tidak pernah menabur, saudara datang ke gereja 10 tahun lalu satu orang sendiri saja, 10 tahun kemudian tetap satu orang saja. Yang keempat, terakhir, mari kita baca bersama dengan suara yang keras. 2, 3. Menanti kedatangan Kristus dengan serius. Coba Kisah 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Nah, ini ya tadi sudah kita baca ya, perhatikan. Tanda-tanda zaman sekarang itu sudah semakin nyata. Jadi kita harus semakin serius. Seorang suami yang istrinya hamil, waktu bulan kedua, bulan ketiga tenang-tenang saja. Nanti sudah 8 bulan lebih, ya suaminya harus semakin serius. Ini ada di sini ada dokter spesialis kandungan. Ada istilahnya suami siaga, betul ya? Apa yang harus disiagakan? Tas, isinya apa kan begitu. Sewaktu-waktu pecah air ketubannya, langsung ke rumah sakit. Tasnya sudah siap. Makin mendekati kelahiran, ada senam. Senam untuk melahirkan. Yang senam yang perempuan, yang sakit yang laki. Aneh ini. Ya. Makin dekat saatnya harus makin siaga suaminya. Sama toh. Siapa yang rindu Tuhan cepat datang katakan saya. Kalau itu kita mesti makin waspada, makin serius. Karena apa? Kedatangan Tuhan tandanya makin nyata. Sekarang ini sudah kembali ke pola zaman Nuh, zaman Lot. Apa? Saya kan sudah bahas. Yang memecahkan rekor viewers, stay alert, LGBTQ, itu sudah menjalar di mana-mana. Tahu orang ini? Laki loh dia. Kok bisa kayak begitu sekarang? Iya, sekarang begitu dia. Nanti yang mau minta fotonya saya kirimi, saudara. Ini laki dulunya. Saudara pasti tahu nih siapa. Sekarang bisa kayak begitu. Nah, itu dia. Ya. Serius artinya yang pertama fokus. Orang kalau berkendara kalau tidak fokus ya nabrak, kan begitu. Yang kedua, waspada, tidak lengah. Yang ketiga, ada kontinuitas. Fokus, waspada, itu bukan sesukanya dia. Sudah naik motor, setir mobil, perjalanan agak jauh, 10 menit pertama fokus. 10 menit kedua nyantai. Jam yang kedua sudah tutup mata sebentar. Loh ini betul loh. Ada sopir bis 2 minggu lalu,
di Indonesia, dia tutup mata. Kenapa? Ngantuk. Tutup mata sebentar. Berakhirnya di mana? Penumpangnya mati banyak. Kalau tidak ada kontinuitas apa namanya? Continue, terus menerus. Dan makin waspada, makin fokus, saudara akan tertinggal. Saudara akan tersesat. Apalagi sekarang penyesatan ini makin banyak. Baru saya khotbah 2 minggu lalu soal gereja God the Mother. Ya, nanti kapan saya akan keluarkan rekamannya. Itu sekarang sudah masuk di Indonesia dengan cara yang halus. Dan merajalela, sasarannya dimulai dari anak-anak dulu. Saya dapat linknya, nanti kita akan lihat satu kali. Mari kita baca bersama, buka Alkitab saudara Filipi 2 ayat 12, mari dibacakan Bu Rika. Mari kita baca bersama, Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Haleluya. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan hanya pada saat aku ada, ini nasihat Rasul Paul. Sekarang, kerjakan keselamatan saudara dengan takut dan gentar, bukan hanya pada saat di gereja. Bukan hanya saat berkumpul dengan teman-teman seiman, tetapi saat saudara di luar, di dunia pekerjaan saudara, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bahasa Inggris mengatakan, work out your own salvation with fear and trembling. Kata work out ini dari kata katergasomai, artinya apa? Mengerjakan lengkap, work fully, jangan setengah. Tuntas, that is accomplished. Tuntas, by implication to finish. Implikasinya untuk apa? Menyelesaikan. Sudah ingat kan cerita yang pernah saya katakan, John Stephen Akhwari, pelari maraton dari Kenya 5.000 meter. 42 kilometer maraton. Pada kilometer keberapa dia terkilir kakinya. Tetapi dia terus berusaha, tertatih sampai finish. Dia ditanya, kenapa kamu tidak menyerah saja? Saudara masih ingat jawabannya. My country did not send me. Negaraku tidak mengirim aku untuk memulai perlombaan, tetapi untuk menyelesaikannya. Kalau saudara sudah memulai di garis awal bersama Tuhan, selesaikan sampai tuntas. Sampai finish, amin. Itu namanya work out. Kemudian fear, phobos, be afraid, dengan takut, alarm or fright. Ya sudah tahu kan kalau alarm bunyi, wah masih siap siaga. Nah itu dia. 4 ciri orang, kalau saudara ada dalamnya, punya ciri itu, haleluya. Berarti saudara yakin Yesus sudah naik ke surga. Kalau saudara belum punya ciri itu, ayo berjuang, berusaha. Orang yang yakin Yesus sudah naik ke surga, orang itu juga nanti akan diangkat bersama dengan Tuhan, bertemu di awan-awan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan
kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Musik dikecilkan semua. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pujikan, aku ada tempo lebih lambat. Aku ada saat ini, semuanya karena haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Angkat tinggi kedua tanganmu, angkat wajahmu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ucapkan lebih keras, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Naikkan penyembahan-Mu, naikkan rasa ucapan syukur-Mu. Terima kasih Yesus.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu terhadap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sudah naik ke surga. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh yakin bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah otoritas tertinggi Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah roh Tuhan selalu berdiam dalam kami, sehingga Tuhan kami punya kerinduan senantiasa akan hadirat Tuhan, akan setiap kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber dari segala sumber. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan untuk memakai bibir, mulut, dan tangan kami untuk berani bersaksi Tuhan Yesus akan kebaikan Tuhan atas mujizat Tuhan yang pernah kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menantikan kedatangan Tuhan dengan serius. Kami boleh fokus, kami boleh tetap waspada, kami boleh berjaga-jaga selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau berkati Bapak Gembala yang sudah memberkati kami pagi ini Tuhan. Pakai hidupnya senantiasa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati dia dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam kehidupan rumah tangganya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu pergi Tuhan, ada perlindungan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi ini kami menerima yang terbaik daripada Tuhan. Dan kami tahu, bukan hanya pagi ini, tetapi selama kami hidup, Tuhan telah memberi yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang benar. Terima kasih Bapak. Pagi ini kami mempersiapkan apa yang ada dalam kehidupan kami, apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami akan kembali kepada Tuhan dengan sukacita dan sukarela, karena semua adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan Kau terima setiap persembahan kami ini Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga akan mulai mengubah cara pandang kami, cara pikir kami, bahwa Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, melihat ke atas, melihat sikap-sikap surga yang terbuka, melihat Engkau yang sedang duduk di sana di tahta-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya seperti Engkau naik, maka kami yang hidup sesuai firman Tuhan, satu kali kami juga akan naik dan bertemu Tuhan di awan-awan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman ini dalam hati kami, supaya kami menghidupi bahwa kami yakin Yesus sudah naik kembali ke surga. Terima kasih untuk semua persembahan yang diberikan. Setiap pelayan kemah suci hari ini Tuhan memberkati hidup mereka. Siap tangan memberikan persembahan kudus. Mereka membuat perjanjian garam dengan Engkau. Sebaliknya firman Tuhan mengatakan, Tuhan menyertai kehidupanmu. Pulanglah, jadilah sinar, jadilah berkat. Tunjukkan
Yesus hidup dalam dirimu. Tunjukkan bahwa Yesus sudah bangkit dan kembali ke surga dengan cara hidup sesuai dengan yang sudah kami dengarkan melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya perlindungan Bapa, Anak dan Roh Kudus melimpah dalam hidup kami. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan dan kembalikan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya